Menurut WHO, kanker serviks menempati urutan teratas kanker penyebab kematian perempuan di dunia. Di Indonesia, setiap tahunnya terdeteksi lebih dari 15.000 kanker serviks. 8.000 diantaranya berakhir dengan kematian. Di DKI, penderita kanker serviks mencapai hampir 6.000 jiwa. Ahok Jarot menilai, sudah saatnya mencegah kanker serviks sejak dini. Di bawah Ahok Jarot, Dinas Kesehatan DKI mengambil langkah cepat bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI. Biaya vaksin kanker serviks atau vaksin HPV kurang lebih Rp750.000 untuk sekali suntik. Dengan program Ahok Jarot, mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya apapun alias gratis. Vaksin HPV diberikan kepada siswi kelas 5 SD, baik negeri, swasta, atau sederajat. Dosis keduanya diberikan kepada siswi kelas 6 yang sebelumnya sudah diberikan dosis 1. Penyuntikan vaksin sudah dimulai sejak Oktober 2016 dan sudah 75.000 siswi yang sudah divaksin. Ahok Jarot akan langsung jemput bola dengan merintis kerjasama antara puskesmas-puskesmas dengan sekolah-sekolah dari pendataan, penjadwalan, sampai pemberian vaksin kepada para siswi. Perempuan Jakarta pasti pilih gubernur yang peduli kesehatan perempuan. Pilih bukti dong, bukan janji. Katanya Ahok gubernur yang hanya peduli pembangunan infrastruktur, nggak peduli pengembangan sumber daya manusia. Apa kata data? Pertama, beasiswa pendidikan untuk orang miskin. Tahun 2016, anggaran KJP sudah mencapai 2,5 triliun. Bandingkan dengan Gubernur Foke. Pada tahun 2012, anggaran beasiswa untuk siswa rawan putus sekolah hanya sebesar 37,5 miliar. Artinya, beasiswa untuk orang miskin naik lebih dari 900% pada masa Ahok. KJP ini diterima oleh 531.000 siswa miskin, baik siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, maupun pelajar madrasah dari ibtidaiyah hingga aliyah. Bahkan mulai tahun 2016, KJP juga diberikan bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Tiap mahasiswa memperoleh 18 juta rupiah setiap tahunnya. Kedua, kita lihat angka putus sekolah. Tahun 2012, zaman Gubernur Foke, angka putus sekolah untuk tingkat SD adalah 0,07%. Nah, pada tahun 2016, angka ini turun menjadi 0,02%. Sementara angka putus sekolah di tingkat SMP pada masa Foke adalah 0,23%. Ini turun menjadi 0,12% pada masa Ahok. Untuk tingkat SMA dan SMK, tahun 2012 angkanya adalah 0,77%. Ini turun menjadi 0,41% pada tahun 2016. Ketiga, kita lihat juga kesejahteraan guru. Tahun 2011, rata-rata gaji pengajar adalah sekitar 9,6 juta rupiah. Tahun 2016, angka ini meningkat menjadi 14,4 juta rupiah. Jadi, masih mau percaya katanya? Kata data, Ahok gubernur yang sangat peduli pendidikan di DKI. Peduli pembangunan kualitas manusia Jakarta. Jangan dulu percaya tanpa lihat data. Ahok lakukan relokasi, bukan penggusuran. Dulu rumah warga digusur untuk dibangun mal atau bangunan mewah, tapi nggak ada penggantian tempat tinggal. Jadi habis digusur, nasib warga ditelantarkan begitu saja. Yang dilakukan Ahok itu relokasi, yang artinya memindahkan warga dari pemukiman yang kumuh ke tempat yang lebih baik dan layak untuk dihuni. Para warga ini bermukim di bantaran sungai dan waduk secara ilegal. Nggak punya sertifikat tanah dan IMB. Coba diingat, warga yang tinggal di pemukiman kumuh seperti Waduk Pluit, Kalijodo, dan Kampung Pulo kini hidup nyaman, punya tempat tinggal yang layak, dan pastinya nggak lagi kebanjiran. Sementara, tempat-tempat tinggal mereka dulu, yang tadinya merupakan sumber banjir, sarang prostitusi dan penyakit sosial, kini menjadi ruang terbuka hijau dan bukan lagi daerah rawan banjir. Jangan salah sangka, tidak semua warganya direlokasi, hanya yang tinggal di bantaran sungai saja. Misalnya, Bukit Duri memiliki sekitar 8.000 kakak, yang direlokasi hanya 300 kakak. Dengan pindahnya 300 kakak, ribuan kakak lainnya akan terselamatkan dari banjir. Semua warga yang direlokasi ke berbagai rusun diberikan kenyamanan, sarana transportasi yang memadai, dan juga jaminan kesehatan dan pendidikan dalam bentuk KJP dan KJS. Jangan dulu percaya tanpa lihat data.
Katanya, gubernurnya orang kaya, yang nggak peduli orang miskin. Apa benar? Cek data berikut. Sejak kepemimpinan Ahok yang didahului Joko Widodo, anggaran pendidikan untuk orang miskin, Kartu Jakarta Pintar, terus meroket. Pada tahun 2015, mencapai 2,3 triliun membiayai kebutuhan sekolah sebanyak 561.408 pelajar miskin. Data menunjukkan, pada 5 tahun kepemimpinan Fauzi Bowo, anggaran beasiswa rawan putus sekolah rata-rata per tahunnya hanya sebesar Rp21.867.395.277. Sedangkan, pada masa Ahok, anggaran KJP rata-rata per tahunnya sebesar Rp1,4 triliun. Artinya, anggaran pendidikan untuk orang miskin pada masa Ahok meningkat sebanyak 667,6%. Ingat, lebih dari 1,5 juta pelajar miskin dibiayai Gubernur Ahok. Masih bilang Gubernur Ahok nggak peduli orang miskin? Jangan dulu percaya tanpa lihat data. Katanya Ahok nggak peduli nasib pedagang kaki lima. Apa iya? Mari kita buktikan. Pembinaan pedagang kaki lima dan usaha mikro kecil menengah adalah salah satu dari sekian banyak perubahan nyata yang terjadi di Jakarta. Sejak program pembinaan berjalan mulai tahun 2012, data menunjukkan jumlah PKL liar kini telah berkurang sebanyak 20% dibandingkan dengan tahun 2011. Sedangkan jumlah PKL dan UMKM yang dibina masing-masing meningkat sebanyak 40 dan 1.700%. Lalu, apa pengaruhnya bagi kota Jakarta dan nasib kaki lima? Pendataan dan pembinaan PKL dilakukan untuk memonitor perkembangan PKL yang ada di Jakarta dan menumbuhkan kesadaran mereka untuk taat aturan dalam menggunakan fasilitas umum dan sosial di lahan yang tersedia. Selain menguntungkan Pemda karena merapikan tata kota Jakarta, dengan adanya pendataan, Pemda dapat memberikan rekomendasi kredit yang merupakan salah satu fokus dalam program ini. Pemberian kredit kepada para PKL dan pemilik UMKM melalui Bank DKI bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha para PKL dan pemilik UMKM yang kekurangan modal. Setelah didata dan dibina, para PKL juga diperhatikan kualitasnya oleh Pemda. Mereka diberikan lokasi dan gerobak yang keren, sertifikasi halal, hingga diberikan akses kerjasama dengan beberapa aplikasi kuliner seperti GoFood, Zomato, dan Jakarta Kaki Lima. Selain itu, tidak ada lagi pungli-pungli para preman, karena sekarang telah diberlakukan biaya retribusi yang lebih jelas oleh Pemda. Dari pungli yang biasanya mencapai Rp50.000 per hari, menjadi biaya retribusi resmi yang hanya sekitar Rp3 hingga Rp5.000 per hari. Pastinya, ini membantu para PKL untuk menjual dagangannya dengan harga yang lebih kompetitif. Dengan begini, Jakarta tidak hanya rapi tertata, para PKL pun juga rasakan langsung manfaatnya. Masih bisa bilang Ahok gak peduli nasib kaki lima? Jangan dulu percaya tanpa lihat data. Ahok diserang isu agama, dituding tidak peduli umat Islam. Apa iya? Coba lihat datanya. Pertama, Ahok ternyata peduli dengan masjid di Jakarta. Masjid Fathahillah di Balai Kota digagas era Gubernur Jokowi dan diselesaikan di era Gubernur Ahok dengan total anggaran Rp18,8 miliar. Lalu, karena Jakarta belum memiliki masjid raya provinsi, Ahok membangun Masjid Raya Jakarta dengan biaya Rp170 miliar. Belum lagi masjid-masjid yang ada di setiap rusun. Misalnya Masjid Al-Hijrah di Marunda dan Masjid Al-Muhajirin di Pesakih. Kedua, Ahok memberikan bantuan ke berbagai masjid, musola, dan majelis taklim. Di tahun 2015, ada 118 musola, masjid, dan majelis taklim yang mendapatkan bantuan sejumlah 15 hingga 75 juta rupiah. Di tahun 2016, ada 125 musola, masjid, dan majelis taklim menerima bantuan dengan jumlah yang meningkat, yaitu 15 hingga 100 juta rupiah. Ketiga, mulai tahun 2016, KJP diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah Islam atau madrasah, dari tingkat ibtidaiyah hingga aliyah dengan total biaya KJP sebesar Rp2,5 triliun. Keempat, sejak tahun 2014, Ahok sudah umrohkan 30 penjaga masjid, musola, dan makam. 40 orang di tahun 2015, 50 orang di tahun 2016, dan rencananya akan mengumrohkan sebanyak 100 orang di tahun 2017. Kelima, DKI Jakarta mendapat juara umum seleksi Tilawatil Quran dan juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran di tahun 2016. Keenam, Ahok menggaji guru-guru ngaji di masjid dengan UMR Jakarta 3,1 juta. Ketujuh, sejak bulan Ramadan tahun 2016, Ahok memajukan jam pulang PNS menjadi pukul 2 siang, agar bisa berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Masih mau bilang Ahok gak peduli umat Islam di Jakarta? Jangan dulu percaya tanpa lihat data.